Halo teman-teman, selamat datang dalam acara Fun Tutorial, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ilustrasi dari tahap pemula sampai ke tahap lanjut. Nah, kemarin kan kita sudah belajar garis, bentuk, dan juga mungkin sedikit warna. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang warna atau yang disebut dengan fill and stroke. Dan saya, Duta Nusantara, inilah materinya. Nah, hari ini kita akan fokus dengan fill and stroke. Jadi, fill and stroke itu panelnya letaknya di bawah dari toolbox ini. Jadi ada dua kotak ini. Kotak kecil ini namanya fill and stroke. Fill itu untuk merubah warna dalam objek, dan stroke itu untuk merubah warna dari outline objeknya atau garis luarnya. Jadi kalau kita klik di sini, ini untuk merubah warnanya, klik 2 kali. Dan kalau kita klik di sini untuk merubah warna outline-nya, klik 2 kali juga. Dan fill and stroke itu bisa menunjukkan warna dari objek yang sedang kita klik. Contoh, saya klik di sini, kebetulan yang aktif di dalamnya warna merah ini. Jadi dia menunjukkan warna fill-nya merah, sedangkan garisnya nggak ada atau stroke-nya nggak ada. Tapi kalau kita klik di sini, nah ini menunjukkan kalau fill-nya nggak ada alias transparan, tapi stroke-nya berwarna merah. Jadi sesuai objeknya. Lalu ada catatan ya, kalau mau mengganti warna dari fill and stroke, itu pastikan yang depan yang mau dirubah. Jadi seperti ini, kalau kita klik di fill, ini kan fill-nya di depan. Jadi fill-nya sekarang bisa kita rubah dengan klik 2 kali. Lalu kita klik warna seumpama hijau, nah menjadi warna hijau. Dan untuk stroke-nya kalau mau dirubah, bisa ditekan dari panelnya sini ya, di belakang klik 1 kali dulu, lalu klik 2 kali. Itu pilih warna terserah, mau biru. Nah ini sekarang ada outline birunya, kalau nggak kelihatan. Nah, atau untuk mengganti posisi aktifnya itu bisa ditekan X di keyboard. Jadi kita klik seperti ini lalu kita klik X. Nah ini sekarang panel yang aktif berganti ya. Dan ada trik juga, ada tips kalau mau merubah atau menukar warna dari outline dan fill, stroke dan fill, itu bisa dengan cara seperti ini. Jadi ini kan warna fill-nya hijau, warna outline-nya biru. Nah, sekarang kita mau tukar, jadi fill-nya biru, outline-nya hijau. Dengan cara kita klik objeknya dulu, lalu ada panah kecil di sini. Di atasnya stroke, itu kita klik. Nah, sekarang mereka ganti posisi. Jadi fill-nya itu biru, sedangkan stroke-nya itu hijau. Ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita geser ke mode warnanya. Jadi di bawah sini kita lihat. Bentar. Nah, ini ada 3 mode warna. Di pojok kiri ini nggak kelihatan ya. Saya ganti warnanya dulu. Nah, jadi panelnya ngikuti warna. Nah, di pojok kiri ini yang nomor 1 ini ada color solid. Itu warnanya tentu saja cuma 1 warna, jadi benar-benar solid, padat gitu. Yang kedua itu ada gradient atau gradasi. Jadi kalau kita klik seperti ini, lalu kita pilih gradasi, gradient. Nah, warnanya itu warna semburat gitu, dari warna 1 ke warna 2, dan tengahnya ada perpaduan warnanya. Lalu yang ketiga ini ada none. Jadi kalau kita klik, dia akan transparan atau hilang warnanya. Jadi kalau ditumpuk ke objek lain itu nggak kelihatan. Contoh ya. Nah, dia masih tembus. Lalu ada shortcutnya juga kalau mau ganti warna yang cepat. Jadi di 3 mode ini kalau kita tahan kursornya, nah ini ada shortcut seperti ini. Di atasnya spasi itu kan ada kurung buka, terus ada kurung tutup atau slash itu ya. Itu kalau kita klik. Kalau di punya saya ada koma, titik, sama slash ya. Kalau kita klik, nah jadi koma itu berfungsi menjadi solid, terus titik kalau kita klik itu berubah menjadi gradient, dan slash kalau kita klik itu menjadi none. Itu cara simple atau cara cepatnya. Selanjutnya kita fokus ke gradient. Jadi gradient itu gradasi seperti saya sebutkan tadi, dari warna 1 ke warna 2 ataupun banyak warna ya. Nanti di tengahnya ada perpaduan warna. Sekarang kita fokus ke bagian sini. Nah, ini ada panel gradient, teman-teman. Gradient ini panelnya itu berfungsi untuk merubah atau mengedit semua tentang gradasinya.
Kita bahas satu-satu. Jadi ada tipenya. Tipe itu dari linear. Kalau kita pilih itu warnanya searah. Jadi dari kiri ke kanan, atas bawah, bawah atas, kanan kiri terserah. Bahkan diagonal pun bisa. Tapi kalau kita klik radial, nah itu warnanya menjadi lingkaran gradasinya. Jadi dari paling luar lingkaran paling luar itu warnanya hitam. Nanti semakin ke dalam warnanya putih atau warnanya juga bisa diganti. Itu untuk tipenya. Lalu di bawahnya sini ada kotak dengan garis ini. Nah ini namanya gradient color atau gradient slider. Kalau kalian klik, ini kan warnanya mengikuti objeknya ya. Jadi di sini warnanya putih, di sini warnanya hitam. Catatan lagi, jadi kalau kalian pakai autonya, gradient autonya dari AI itu hitamnya bukan hitam yang 000 gitu ya. Jadi kalau kita klik, itu dia masih hitamnya agak abu-abu ke sini. Jadi kalau mau benar-benar hitam itu kalian klik 2 kali lalu pilih hitamnya ini, atau pakai pilihan color ini. Pilihan color yang ini kita pilih RGB, lalu kita pilih yang hitam ini. Nah ini otomatis dia hitam yang paling hitam daripada tadi, masih agak yang abu-abu. Sekarang kita pilih warnanya. Jadi di kiri ini, di bagian kiri ini ada kotak kecil ini. Ini untuk warna pertama. Jadi warna yang paling kiri kita klik 2 kali. Lalu, nah ini tampilan awalnya kan seperti ini. Ini grayscale ya. Kalau kita klik di sini ada grayscale, RGB, HSP, CMYK dan lain-lain. Jadi kita pilih yang RGB aja. Lalu kita pilih warnanya. Seumpama kita mau pilih warna biru. Nah, seperti ini. Jadi nanti langsung otomatis ke bentuk seperti ini, barnya atau grafiknya. Kita oke aja. Dan warna kedua seperti warna pertama, diklik 2 kali di pojok sini. Lalu kita pilih semua biru yang lebih gelap. Nah, akan menjadi tampilan seperti langit ya. Tuh, ini untuk memilih warnanya. Pun bisa menambah warna teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat gradasi pelangi, bisa tambah lagi di tengahnya dengan klik aja. Ini kan di bawahnya ada plus ya, di bawah kursor ini ada lambang plus. Nah ini kan nggak ada, tapi kalau ini ada, klik aja. Kalau kita pilih warnanya 2 kali, nah seperti ini. Jadi mungkin langit senja di laut bisa. Pun kalian bisa menambah sebanyak yang kalian mau. Lalu untuk menghapusnya bisa diklik ini lalu klik delete yang ini. Nah, jadi hilang, jadi 2 lagi. Tapi ingat ya, kalau gradient itu terdiri minimal dari 2 warna. Jadi kalau satu jadinya solid nanti. Lalu di bawahnya sini ada opacity. Opacity tentu untuk mengatur transparansi. Kalau kita klik di sini, klik salah satu warna dulu ya. Semua kita pilih yang warna biru muda yang pertama. Diklik lalu pilih 50. Nah, ini dia agak tembus. Kalau pilih 0, nah ini sekarang dia tembus sekali. Jadi kalau kita bikin 2 objek, terus kita pindah sini, nah ini nggak kelihatan kan? Nah ini dia masih tembus transparan. Jadi kita balikan saja warnanya ke 100. Lalu lokasi ini, kalau kita klik, nah dia bergeser di barnya tadi, di slidernya tadi. Semakin warnanya ke kanan sini, semakin banyak porsinya dia. Jadi kalau mau yang porsi 50-50, kita geser ke mentok kiri sama mentok kanan. Dan titik di sini di atasnya ini juga bisa digeser. Ini perpaduan tengah warna ya. Jadi kalau kita geser ke kiri, nah ini masih menunjukkan seperti tadi, porsinya yang biru yang tua lebih gelap, tapi tengahnya kita geser ke kiri. Jadi masih smooth, tapi porsinya bertambah. Beda tadi sama yang ini ya. Kalau kita klik yang ini, lalu kita geser, nah dia ada perpecahan warna di sini, semakin solid di tengahnya, seperti itu. Nah, lalu di atasnya ini ada derajat. Apa ini fungsinya? Kita coba. Jadi kita pilih ke 30.
Nah, dia menjadi diagonal arahnya, miring. Ini hanya berfungsi di linear ya, tipe linear. Jadi kalau kita pilih derajatnya 120, nah dia juga berubah posisi gradasinya dari sini, dari atas kanan ke bawah kiri. Ini pun arahnya bisa diganti ke sini. Ini ada gradient tool, kalau kita klik, nah ini keluar arahnya. Jadi kalau kita pilih, nah pilih bawahnya ini ada rotate, ada lambang rotate. Kita geser aja. Nah, dia udah pindah posisi lagi. Nah, dia udah ganti derajatnya, ganti arahnya. Kembali lagi, ini hanya berfungsi di linear. Kalau kita ganti ke radial, dia nggak akan ngaruh ininya, apa namanya, angle-nya. Nah, seperti itu. Lalu gradient itu pilihannya nggak cuma ini aja ya, nggak cuma 2 warna terus hitam putih apa-apa gitu ya. Tapi kalau kalian klik di sini akan banyak sekali pilihannya. Ini udah dibantu sama apa, AI-nya untuk mengatur jenis gradient. Jadi ada white and black yang awal tadi, terus ada orange yellow, ada fading sky, jadi yang sininya transparan tapi yang sininya warna biru. Ada super soft, ini untuk membuat vignette. Vignette itu garis apa, warna kayak gelap di pinggir-pinggir frame, itu namanya vignette. Lalu udah, itu aja, 4 aja. Kita balikan ke black and white, kita pilih warnanya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu pilihan warna gradient itu juga bisa dipilih dari library, teman-teman. Jadi di sini di kotak kecil ini ada namanya swatch library menu, bisa diklik. Lalu kita pilih yang gradient. Mana gradient? Gradient. Oh, ini. Jadi gradient kita pilih, semua kita mau membuat langit, kita pilih sky. Nah, di sini udah ada tampilan dari warna-warna langit yang sudah dibuat sama AI. Semua kita pilih yang ini. Nah, ini warna summer mungkin. Kita pilih yang ini warna senja. Ini langit di Miami mungkin. Ini warna sore hari di laut juga bisa. Jadi kalau kita mau membuat langit, kita buat kotak dulu yang lebar. Jadi sebab saya buat seukuran apa namanya, kanvasnya, artboardnya ya. Saya pilih 1920, 1080. Kita tengahkan. Nah, lalu kita pilih salah satu warnanya. Sebelum saya pilih yang ini, derajatnya atau angle-nya kita ganti ke 90. Nah, ini dari gelap ke terang, atau kita balik min 90. Sekarang terang ke gelap. Ini bisa dipakai sekarang, kalian tambahkan daratan atau mungkin gedung atau apa, bisa jadi langit. Tuh. Di sini pun gradiennya banyak sekali, bisa dicoba-coba nanti. Ada bright, ada color combination, earthstone, ada season, dan lain-lain. Water pun ada, jadi kalau kita pilih, nah ini jadi seperti di bawah laut. Kalau ini warna pantai, ini juga bisa kalian coba nanti. Nah, oke, ada tambahan sedikit. Tadi kan kita sudah bahas solid color sama gradient ya, dan saya sempat menyinggung sedikit tentang library di sini. Nah, ini kotak di kanan ini itu namanya swatches. Swatches itu kumpulan warna yang sudah kalian save atau kalian bentuk sendiri nanti. Jadi di sini ada warnanya. Ini pun warna yang sudah pernah kita coba. Jadi di bawah tadi kan ada gradiennya. Terus di atasnya sini ada solid color. Lalu di bawah sini ini ada pattern namanya. Jadi kalau kita klik, nah dia membuat warna dari objek atau dari bentuk yang berulang-ulang, seamless. Itu namanya pattern. Nanti kita bahas ya bagaimana cara membuat pattern. Kalian bisa membuat sendiri nanti di rumah. Jadi mau membuat batik, mau membuat pattern dari buah-buahan atau pattern dari gambar-gambar yang lain, itu bisa kalian coba sendiri nanti.
Tunggu aja di episode selanjutnya, oke? Makanya subscribe biar kalian tidak ketinggalan. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fill sama gradient ya, jadi macam-macam fillnya. Sekarang kita bahas yang stroke-nya atau outline-nya, garis luar. Nah, stroke ini untuk mengeditnya itu bisa di panel yang atas ini atau lebih lengkap di panel yang bawah sini. Jadi kalau kita klik stroke-nya, nah tampilan utama itu cuma width ya. Width itu untuk mengatur ketebalan. Ini masih 5 kalau kita ganti. Nah, ini jadi tebal 40 poin. Kita pilih 5 dulu. Untuk menampilkan semua secara detail, baik dari width-nya dan lain-lain, itu bisa diklik. Ada panah kecil di sini, pojokan sini. Kalau kita klik, ini sekarang hilang. Kalau kita klik lagi atasnya, nah, jadi klik 2 kali di atas atau klik sekali di bawah, itu nanti keluar detail dari outline-nya, dari stroke-nya. Kita bahas satu-satu. Jadi di atas sendiri ada width. Seperti yang saya bilang tadi, width itu untuk mengatur ketebalan. Kalau 1 poin ya tipis sekali. Kalau 5 poin seperti yang saya buat tadi. Terus ada 40 poin untuk membuat stroke yang tebal sekali. Kita pakai yang 20 poin biar kelihatan detailnya. Nah, jangan lupa itu untuk mau merubah detail dari stroke-nya, itu diklik dulu objeknya ya. Seperti ini. Kalau nggak diklik, walaupun kalian rubah-rubah seperti ini, itu nggak akan ngaruh ke objeknya. Tapi kalau kalian mau membuat objek lain, nanti otomatis dia langsung ikut ke detail dari stroke yang sudah dibuat. Jadi kita klik objeknya dulu. Nah, ini cap di bawahnya width ini itu untuk merubah ujung dari stroke-nya, ujung dari outline-nya. Jadi kalau kita buat garis, teman-teman, semua dari, nah, ini kan ujungnya tumpul ya, kotak ya. Kalau kita klik cap di sini, yang tengah ini, nah dia ujungnya bulat. Tadi kita pakai yang butt cap, jadi benar-benar dia dipangkal. Tapi kalau kita pilih yang round cap, dia ujungnya bulat. Terus kalau kita pilih yang rotating cap, nah di sini dia kotak tapi nggak di pangkalnya garis, jadi masih ada sisa space-nya dari pangkalnya garis tadi. Ini bisa berguna kalau kalian mau buat style ya nanti ya. Kita pilih ke round cap aja, atau kita balikan dulu ke butt cap. Nah, yang kedua di bawahnya ada corner. Corner itu berfungsi untuk membuat atau mengatur sambungan dari line-nya ya, seperti ini. Jadi kalau kita pilih yang pertama ini meter join, ini tajam, jadi membentuk siku-siku. Kalau kita pilih round join, nah dia bulat, dia melengkung, jadi halus. Lalu kalau kita buat bevel, nah dia bikin bevel, jadi ada tambahan siku di dalamnya, ada tambahan sisi. Jadi kita balikkan ke meter. Jadi kalau kita pilih di objek kotak ini kan ujungnya lancip ya teman-teman. Kalau kita pilih ke round, nah dia jadi kotak tapi yang smooth pinggirnya. Kalau kita pilih yang bevel, nah dia bikin sudut line, bikin sisi tambahan, sorry. Nah, sekarang kita balikan dulu ke paling kiri yang di meter. Di bawahnya corner itu ada align stroke. Nah ini saya jelaskan satu-satu. Di kirinya ada align stroke to center. Jadi dia buat outline atau buat stroke itu di tengah-tengah garis ini, garis paling luar objek. Jadi biru ini adalah garis paling luar atau garis tepi dari objek. Kalau kita pilih yang align stroke to inside, dia akan membuat garis di dalam objeknya. Jadi sekarang garisnya di luar sini. Lalu kita pilih align stroke to outside. Nah, sekarang dia membuat garis di luarnya objek. Jadi sekarang warnanya 100% di dalam. Jadi fill-nya ini 100% sekarang. Nggak kepotong sama outline-nya. Kita pindah align stroke. Nah, di bawahnya lagi ini ada
dashed line. Kalau kita klik, nah dia buat garis putus-putus teman-teman. Jadi yang tadinya awalnya line-nya nyambung seperti ini, kalau kita klik dashed line-nya, dia akan membuat garis putus-putus. Terus ini ada dash-nya bisa diatur, kalau kita atur ke 5 seumpama. Nah, dia akan membuat poin dari dash-nya ini. Jadi ukuran dari garis putus-putusnya. Kalau kita pilih ke 20, dia semakin besar. Lalu ada gap ini untuk mengatur jarak antar dash-nya ini. Kita semua pilih 5. Sekarang jaraknya menjadi sempit, 5 poin aja. Kalau kita atur menjadi 30 semua. Nah, jaraknya sekarang ini 30 poin dari sini ke sini. Tuh, itu untuk dash line-nya. Kita balikkan saja, kita matikan, tinggal centangnya ini diklik lagi, otomatis dia mati. Lah, kita geser ke sini sekarang. Ini ada arrowhead. Jadi arrowhead itu untuk membuat kepalanya ini menjadi anak panah. Jadi pangkal-pangkal dari line-nya ini menjadi anak panah. Kita klik dulu objeknya. Kita pilih arrow yang pertama, kita pilih arrow 1. Nah, sekarang pangkalnya menjadi anak panah. Terus yang kedua ini, yang di sebelah sini, ini ujung, kita pilih seumpama arrow 7. Nah, ini membuat anak panah seperti ini. Jadi yang pertama ini pangkal atau awal dari line-nya. Saya buat dari atas ke bawah ya. Jadi kalau kita klik atasnya, itu yang di sini, yang kotak pertama ini untuk mengatur anak panah atas atau yang pertama. Terus yang kedua ini untuk mengatur anak panah dari ujung yang sudah kita gambar. Seperti itu. Kita hapus dulu. Lalu di bawahnya ini ada profile. Kalau kita klik, nah ini profile ini untuk mengatur pressure atau style untuk kalian. Jadi kalau biasanya kalian buat gambar secara manual ya di kertas ya, kan ada tebal tipis gitu di satu arsiran. Saya buat dulu seumpama arsirannya seperti ini. Nah, ini kan ujung awal sampai akhir kan ukurannya sama semua bentuknya. Tapi kalau kita klik profile di sini, kita pilih yang atas with profile. Nah, yang pertama itu tipis, lalu ke besar, balik lagi ke tipis. Ini tipe secara otomatis, jadi tipisnya itu pasti ke 0 poin, dan tengahnya yang paling besar itu dari width yang sudah kalian pilih. Jadi tengahnya ini besarnya 20 poin, lalu balik lagi ke 0 poin. Kalau kita klik yang bawahnya, nah ini ada kayak arsiran secara random, jadi habis besar, kecil, ke besar lagi, ke kecil lagi. Terus ada yang kotak seperti ini, seperti membuat berlian. Jadi awalnya lancip sekali tipis, lalu ke kotak seperti ini, balik lagi ke lancip. Kalian bisa coba satu-satu nanti di rumah. Nah, bisa seperti ini, pilih seperti ini juga bisa. Jadi dari kecil ke besar, dan setengah lingkaran seperti ini. Jadi cuma satu sisi yang sebelah sini nggak ada. Nah, itu tadi penjelasan tentang fill and stroke. Sekarang kalian kebayang dong akan membuat ilustrasi seperti apa? Mungkin membuat pelangi, membuat langit, membuat laut, atau membuat pelangi yang indah di atas laut. Terserah. Karena apa? Benar, karena di dunia ilustrasi tidak ada batasan sedikit pun. Like jika menurut kalian tutorial kali ini menyenangkan, komen untuk berdiskusi tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, share jika menurut kalian tutorial kali ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian bisa menyalakan lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan update kita selanjutnya. Kalian juga bisa mengunjungi kami di arunahikariku.com atau di Instagram kami yaitu @ahkmedia17. Sekian fun tutorial kali ini. Jangan lupa berkarya, salam AHK dan sayonara.